Yang ketiga, wa ayyaghraha ayyamudal filku kama yakrahu ayyuqdada findar. Jijiklah kamu kembali kepada kekufuran, sebagaimana jijiknya kelak dilempar oleh Allah ke neraka jahanam. Inilah ciri seorang mukmin yang akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Bapak Ibu, dalam kehidupan yang fana ini, kalau tidak turunlah Al-Quran, kalau tidak muncullah Islam sebagai agama yang membela, yang membawa, yang memunculkan kebenaran, maka mungkin neraka jahanam penuh oleh kehidupan umat. Maka bersyukur kita menjadi wanita, menjadi laki-laki mukmin, sehingga terarah dan menjadi bimbingan atas dunia yang fana segala kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Ketua dan Pengurus Masjid Ihmanuddin beserta perangkat dan jajarannya, bapak-bapak, angku-angku, alim ulama, cadiak pandai surah gendang dalam negari, kapai tampai bertanyu, kapulang tampai babarito, tinggi tampak dari jauh, gadang tampak dari apian, ibu-ibu limpapeh rumah negadang, sawah gadang setempang banyak, di situ awih tampai minta minum, di situ lapar tampai meminta makan. Bapak Ibu sedang hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat beserta karunia diberikan, alhamdulillah. Pada malam dan kesempatan baik ini dengan izin Allah, kita bisa hadir dalam rangka berubudiyah dan beramaliyah padanya. Jadi setelah yang 5 waktu itu Bapak Ibu kita dirikan, maka majelis termasuk ibadah mengangkat dianjurkan oleh baginda Rasul. Oleh karena itu luar biasa kalau setelah kita membangun kualitas amaliyah ibadah, kita lanjut ke kegiatan majelis atau kajian-kajian tentang keislaman. Semakin sering, semakin banyak kita mendengar kajian-kajian ini, semakin luas dan semakin dalam cara kita memahami dan mengamalkannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam tausiah ini bermanfaat bagi yang mau menyampaikan, Bapak Ibu kita yang hadir secara bersama, sehingga Allah memberkahi. Salam berkat salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu limpahkan pada arwah yang kita yang dinya beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bangkok disempurnakan Pak Ustaz. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kedua-duanya baik dan elok untuk kita lakukan. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah. Kebetulan sekarang kita berada di bahagian ujung Syawal. Insyaallah besok Jumat kita tutup 30 Syawal. Artinya
Sudah hampir hitungan 1 bulan kita melewati Ramadan, namun kesan dan pesan itu tetap hangat dan segar di dalam amaliyah kita. Lah 1 bulan Syawal, apa yang bisa kita lakukan dan kita perbuat? Satu di antaranya Sayyidina Ali mengungkapkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhitung-hitunglah terhadap apa yang telah engkau lakukan sebelum terjadi perhitungan Allah pada tiap-tiap diri. Jadi Bapak Ibu, awak yang hadir malam masih bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati waktu dan saat-saat yang tersisa. Maka Rasulullah bersabda, kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna manusia yang beruntung di saat umurnya dipanjangkan, ditambah oleh Allah kesempatannya, mereka gemar memanfaatkan untuk berbekal diri beribadah sebaik dan sebanyak mungkin. Baik, banyak, baik. Ada orang beribadah banyak baik, tapi tidak baik. Ada orang beribadah sedikit tapi sempurna. Yang diharapkan beribadah banyak sebaik mungkin. Kalau Ramadan masih segar, siangnya mengendalikan diri. Tidak bisa, Pak Ustaz. Musim bulan puasa kok, ya udah ngecek banyak, ya udah puasa. Itu baik itu Bu. Kok rusak pahala ibadah kok itu. Ambo siang kok tak ngecek-ngecek loh Ustaz. Kok kena cerita jam malam lagi kok. Lah baru. Apa artinya? Begitu ketat dan begitu bagus mereka bisa mengendalikan dirinya. Tapi nyatanya bukan 1 hari, 30 siang Ramadan ini mampu mengendalikan yang namanya diri itu. Persoalannya, apakah itu berberat untuk 30 hari atau 1 bulan Ramadan? Baik saja rahmatullah. Itu persoalan ibadah mengendalikan diri. Lalu persoalan ibadah ketaatan. Pak Ustaz, kok panjang umur, kok sehat badan Bapak Ustaz? Ampunlah berniat laba ikara kepada Allah. Apa ikara aja niat Bapak aja Ibu? Ya Allah ya Tuhan, kok panjang umur, kok sehat badan ya Allah? Maka kau akan tinggalkan 5 waktu berjamaah di masjid, di musala, di mana rumah ibadah. Pertanyaannya, apakah hanya untuk 1 bulan Ramadan atau 30 hari? Ini yang menjadi perhitungan kita. Pak Ustaz, alhamdulillah 30 hari siang mau sanggup, 30 malamnya mau bisa sholat di awal waktu pas, berjamaah tiap waktu insya Allah mau sanggup 1 bulan ke depan. Tapi ada perubahan. 1 bulan Ramadan Bapak Ibu, ada waktu singkat kita baca Al-Quran. Itu tidak 1 halaman, tidak 10 halaman, tapi mereka sanggup 1 juz tiap malam. 30 malam Ramadan dia tamatkan, dia khatamkan Al-Quran 30 juz. Pertanyaannya, apakah itu berlaku 1 bulan Ramadan saja? Bapak Ibu, inilah kita maksud karantina ibadah 1 bulan. Dia tidak hanya berberat 30 hari, tapi dia akan berberat 11 bulan setelah Ramadan. Awali dari Syawal sampai nanti berlanjut kepada persoalan Sya'ban berakhirnya. Tapi kok tidak termanfaatkan, maka Rasulullah mengungkapkan, wasarun nas man tala umruhu
panjang, rezeki murah, badan sehat, nikmat berlimpah ruah. Tapi sayang, dia hanya mampu beribadah 1 bulan Ramadan saja. Masuk bulan Syawal, nyoba baca lo dengan jemaah, nyoba baca lo dengan masjid, nyoba baca lo dengan kebiasaannya 1 bulan kemarin. Ini kata Rasulullah, orang yang merugi sepanjang hidupnya. Bapak Ibu, insya Allah kita yang hadir, awak nanti malam kini insya Allah komitmen konsisten dengan memanfaatkan umur yang diberikan Allah dan menyempurnakan amaliah ibadah kita. Semoga Bapak kaum muslimin walaupun tak sempat hadir ke rumah ibadah atau ke masjid Imaduddin malam ini, namun mendengar corong di mana berada, mungkin di rumah, mungkin di warung, mungkin di mana saja, semoga bisa kita ambil hikmah maumizah dari pembahasan kita ini. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan merujuk kepada 1 ayat Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat At-Taubah pada ayat yang ke-71. Jadi Bapak Ibu nanti di rumah bisa kita lihat pembahasan dari At-Taubah 71. Apa kata Allah di dalam At-Taubah ayat 71, Bapak? Kata Allah pada itu, ada 6 kelompok atau bahagian orang yang akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah sebagai Tuhannya. Kok oleh Allah Tuhan, maka dapat dia rahmat. Tapi kalau sempat berbelok jadi Allah, satuannya bertuhan, kata Allah, disangka masjid Allahu Akbar, sudah tu nyoba ilo kagak pulang. Kalau satu lo itu ya, ini dia menyembah Tauhid. Nyo datang ke gereja, nyo satu lo beribadah. Dikutip Matius, konsepnya Injil. Ini namanya adopsi di dalam keyakinan beragama. Tidak boleh. Maka Allah menyebut ayat ini, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah sebagai Tuhan. Seperti yang Allah kutip di bahagian ujung ayat. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Bapak Ibu, sebelum kita sampai siapa 6 kategori orangnya itu, kita ingin mendapatkan apa yang dimaksud rahmat dari Allah itu. Bicara persoalan rahmat, awak tak bisa lapeh dari nikmat Bapak Ibu. Bisakah Bapak mengedepankan antara nikmat dengan rahmat? Mana nikmat, mana yang rahmat? Yang nikmat itu apa Bapak Ibu? Dikatakan nikmat.
Segala sesuatu yang kita punya dan awak miliki dari pagi sampai petang sampai malam timur bisa begini. Kapasitas dan fasilitas itu adalah pemberian dan titipan Allah. Kalau itu dari awal sampai akhir tak akan pernah selesai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung apa yang aku berikan kepadamu, kata Allah, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kamu tidak akan pernah bisa membilangnya satu persatu. Andaikan dijadikan air laut itu sebagai tintanya, belum selesai nikmat itu dituliskan, tinta itu sudah habis. Tidak akan pernah habis-habisnya kita menghitung apa yang Allah berikan kepada kita. Ada satunya bicara tentang nikmat. Dan ada di dalam diri awak, mulai dari nikmat kapalu, di dalamnya ada organ tubuh, di luarnya ada mata, di sampingnya ada telinga, di samping depan ada hidung, di bawah lagi ada mulut. Pak Ibu, coba nyoba lihat Allah sekali. Dan hidung ke mana ada Ibu? Dan hidung pun masuk ke bawah. Akhirnya kok nyoba lihat Allah ke kira mana? Yang latan Allah hidung kau dah ke bawah. Tiba hujan ke kira bentuk aja dia. Alah coba balik ke hidung. Nyatanya Allah beri nikmat begitu tersusun sempurna. Maka di sinilah terletak indahnya, gagahnya, tampannya apa-apa, dan cantiknya pandangan kita terhadap satu yang lain. Itu hanya persoalan nikmat yang Allah beri kesempurnaan tiap-tiap yang kita miliki. Itu bicara nikmat. Padi masak, jagung mobil, rumah sudah menentu dapat alhamdulillah. Apa itu? Kita bicara nikmat. Jadi segala sesuatu yang kita berikan dalam bentuk lahiriah itu namanya nikmat. Dimiliki ayam di rumah, baranak 2 binduan. Dipunya orang kambing lewat, baranak lu 3 ekor. Cucu nanti nikahan setahun yang lewat, tadi pagi lah ia lo produksi. Runtun rahmat. Alhamdulillah, berkat rahmat. Tak katakan itu rahmat. Padahal itu kata Allah adalah nikmat yang aku berikan. Kalau begitu mana yang rahmat itu? Rahmat itu untuk segala sesuatu yang kita miliki, yang kita dapatkan. Tidak hanya sekedar kita cicipi, tidak sekedar awak punya, tidak sekedar kita banggakan, tapi membawa keberkahan dan ketentraman. Nah, itu namanya rahmat. Maka di dalam Al-Imran Allah menyebut Fabima minallah, maka dengan rahmat dari Allah lah kamu bisa mengenyam kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman hidup ini. Aduh, rahmat Allah. Tapi kalau nikmatnya banyak, rahmatnya tidak ada, ini bisa berujung dengan musibah. Pernah ambo punya jemaah, suaminya seorang kepala kepolisian, istrinya polwan dan kepala bidang. Dia tinggal di sebuah rumah milik pribadi, lantai 3. Anaknya berdua ketika, tapi orang rumahnya 5. Hari ini biasa Pak. Orangnya 3, mobilnya 5. Itu biasa. Apa yang dimilikinya? Nikmat yang bersempurna. Pitih yang sekambui. Nggak ada yang kurang. Masalah pitih, balipet, ame, babele, rumah, batike, oto, makile, apa-apa na seluruh ini sampai ada sikor. Nah, nikmatnya sempurna.
Tapi ada yang hilang di rumah itu. Apa yang hilang? Kekerasan terjadi di pagi sore. Anak pak kau pakai pistol aja. Nah ibu kau perlu ibu pistol. Alat taruh agama pistol. Cara dan kini kau jual. Nak kece yang perempuan. Anak kata laki-laki dan cara kau kini kau jual. Sama-sama pakai pistol. Na'udzubillah min dzalik. Jabatannya besar, material hartanya banyak, tapi hilang rahmat dalam hidupnya. Nikmat tak diragukan lagi, sempurna. Tapi di saat rahmat ini hilang, maka hilanglah arti kebahagiaan, ketentraman hidup. Dari Pak Ustaz, ampun maaf saja Pak Ustaz, laju karena minta cara itu. Bagaimana Pak Ustaz, tidak berusul betul Pak Ustaz. Tapi bagaimana dia Pak Ustaz, apa minta cara je mulai. Orang sebelum-belum ini tidak mau hidup jambaknya, apalagi hanya tak lagi. Kalau mamanya bapak tak sedih, kami kawin lari. Kau cek anak kini bu, sama ibu kawin tidak jadi. Anak kini kalau tak serestu, papa dan mama, kami kawin lari. Bagai kilo, adalah persoalan generasi. Orang hanya kena kawin, ibu jawab kalau punya anak, wo hantar-hantar ia kena pacarai. Apa persoalannya, Pak Ustaz? Nyungkare membantu boleh Pak Ustaz. Tiap sebentar yang agak mencoba dia, pistol. Ampun masih Pak Ustaz sekali sebut sabar. Itu kali kedua pistol boleh. Taruh main pistol bagi kita. Ideal persoalan. Nikmatnya banyak. Di saat rahmat itu hilang, maka dia berujung dengan musibah atau malah petaka. Bapak Ibu, ini terjadi dalam aspek kehidupan kita kebanyakan umat. Waktu muda dulu, tidak tambah-tambah. Bajalan apa ibu dulu? Kok sebelum barang ceritanya bapak itu? Iya dan Pak Ustaz. Dulu sebelum punya anak, sebelum kami boleh ayah kepamuluhan, boleh kata kamu pakai pahi badu deh Pak Ustaz. Lalu jatuh oleh pacin ada udah kok. Anak kecil dah hati-hati ya yang. Dia pakai layang juga melekat. Waktu muda Pak Ustaz. Sudah tu pada Ustaz lah disepakati kedua belah pihak lah bujang dengan pelaminan dapat anak surang. Alhamdulillah. Dapat anak berdua kami bersyukur. Tiba dia anak yang ketiga pada Ustaz. Jatuh awak di mukanya. Hanya kata bu, aku kan ibu tanya ke Pak. Experience tu. Kau pengalaman waktu awal dulu, kalau jatuh hanya panci awak di udo tadi. Nyatanya lah dapat anak dua, artinya 3 tahun sesudah itu, kok jatuh awak membiar anak dekatnya kecilnya bu. Lihat hati-hati yang jeli bu. Nak bacanya bu. Itu dah kecil abu lepas, itu kecil ibu Pak. Kalau dulu Pak Ustaz ia pakai yang kini tidak lain. Sekadang tu cik matu jatuh aja lain. Jangannya tak ada Pak Ustaz malah nyohari lawat dan kalai. Apa yang hilang? Dulu apa dua kini tak berampak dah Pak Ustaz. Lama doa berdaya Allah ya Tuhan, berilah kami keturunan. Kau nak kali mau pada tahun lagi, tidak ada anak di Pak Ustaz. Kami setahun dah mula dapat anak surang. Tahun yang kedua dapat 2, tahun ketiga dapat 2. Kau sampai 10 tahun 10 anak. Begitu nikmat diberi Allah. Persoalannya bagaimana dengan rahmat? Sanggup tidak kita mempertahankan apa yang kita miliki? Inilah persoalan hidup. Maka Allah jawab, fabima rahmatin minallah. Maka dengan rahmat dari Allah kamu bisa tentram. Jangan sama aja si pasar kata Allah. Lah banyak jari mengko lambe jalan. Allah babada awak mangko hitam. Yo Pak. Dulu begitu setia. Makan sabirnya berdua. Dulu sudah banyak Pak Ustaz nasi buku je. Bapak makan nasi buku dulu, kepem tak ada Pak Ustaz. Waktu itu bapak balik si ulung batu. Bapak nasi masa terlitiak kalau bagi lado bagi jari yang dua belah. Makan nasi sabukui berdua dulu. Alhamdulillah hari ini berkembang, punya anak, punya cucu, semua anaknya bekerja. Begitu santunnya dulu bapak pada ibunya istri, begitu santunnya istri pada suaminya sebagai bapak.
Alun bertanya lah di Jawa, alun disuruh lapai. Hari ini sudah punya anak, punya cucu. Bapak kan hari aja Pak, bapak. Persoalan gayung saya di belakang ya Pak. Kan hari aja Pak. Bertanya ya Pak bapak ibu. Lina, mah gayung aja belakang. Iko gayung je tak besok. Nak mencari aja naudo. Hilang rahmat. Lah punya anak, lah punya cucu, kenapa persoalan muncul? Mestinya Pak Ibu lah ada anak, lah punya cucu, semakin bahagia kita usia tua ini. Inilah Bapak Ibu, perlu kita kembalikan siriah kegagang, dipulangkan pinang kata poknya. Apa persoalan hidup ini sesungguhnya? Maka di dalam At-Taubah ayat 71 Allah mengunggah. Siapa mereka yang dapatkan rahmat itu? Yang pertama Allah menyebut wal mu'minuna wal mu'minat. Mereka yang akan mendapat rahmat seperti yang digambarkan Allah. Kalau mereka mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Muncul tak pertanyaan, Pak Ustaz, Bapak Allah memakai kalimat wal mu'minuna mu'minat. Kenapa Allah tidak pakai kalimat wal muslimuna wal muslimat? Bapak tak muslim dan baca oleh Allah. Tapi kenapa kalimat wal mu'min? Bapak Ibu, menurut ulama mufassirin atau ulama tafsir, antara muslim dengan mukmin itu siang malam bedanya. Bagaimana analoginya atau logikanya? Ya. Kalau mereka muslim, belum tentu mukmin. Tapi kalau mereka mukmin, sudah pasti muslim. Maka Allah bicara, ya ayyuhallazina amanu innamal mu'minun wal mu'minuna wal mu'minat. Hampir tidak ada satu kalimat pun Allah memakai kalimat wal mu'minuna wal muslimuna wal muslimat. Ya ayyuhal muslimun, tidak dipakai oleh Allah. Innamal muslimun, tidak ada kalimat itu. Tapi Allah selalu memakai ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Selalu diawali dengan iman. Inilah mereka yang mau. Pak Ibu, siapa yang muslim itu sungguh? Muslim mengaku Islam, iya. Iyalah Islam, iya Pak Ustaz. Kalau tidak percaya Pak Ustaz, cari keturunan kami. Abak gaek engkau dulu imam masjid contohnya. Amak gaek kami dulu pengurus majelis taklim sepertinya. Alhamdulillah Pak Ustaz, turunlah ke anak-anak, cucu, cicit, puit. Hari ini tidak satu pun dari keturunan beliau yang masuk kepada agama non-Islam. Alhamdulillah, bersyukur. Kalau itu mau ukurannya yang mukmin itu Pak Ustaz, maka baginda Rasulullah di dalam sebuah hadisnya bersabda, ukuran mukmin itu ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Cintai Allah dan Rasul melebihi dari apa yang ada dalam diri dan kehidupannya. Itu ciri dia seorang mukmin. Apa konotasinya? Bahasa awaknya artinya mana? Taat kepada Allah melebihi dari apa yang ada dalam diri dan kehidupan. Itu mukmin. Bapak Ibu, menjadi seorang mukmin tidak harus sarjana S1 sampai S10. Baginda Rasulullah dengan para sahabat, menjadi seorang mukmin hanya menjadi orang biasa. 90% mereka berdagang. Tapi di saat muazin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tergerak hatinya. Nyo ambil kain sarung, nyo lipet mau kena, dia tak angkat tangan, ditinggalkan seluruh aktivitasnya. Tapi ada kawan baik,
Yang Muslim terkejut juga. Wah, kau lah kiamai negeri itu mah. Bapak kiamai negeri bu. Sebentar kan solat zuhur Pak Ustaz. Lah asar kan asar celi. Di antara solat zuhur jo asar azan nampak kata dari kiamai. Lalu muazin tetap lanjut. Hayya 'ala shalah. Jalin hubungan dirimu dengan Allah. Kata ibu jawab kok de anak kiri kerajaan. Kok kamu kerajaan aja gua kalau mbek lo sembahyang. Kok sembahyang dulu takkan tuang lo kerajaan. Adik muazin tetap saja disambung. Hayya 'alal falah. Wahai bapak ibu, jangan pikir-pikir aja leh. Carilah keberuntungan untuk akhiratmu lebih duluan. Maka muazin mengulang kalimat itu kedua untuk lebih sempurna. Hayya 'alal falah. Jangan berpikir-pikir aja oleh Pak Ibu, carilah keberuntungan akhirat. Kok rumah rancak jo na dia behnya, kok oto rangga aja na dilap-lap dulu, sementara salat sudah lanjut. Inilah persoalan antara mukmin dengan muslim tadi. Penekanannya ati Allah wa ati'ur rasul. Kecintaannya kepada Allah melebihi dari apa yang ada dalam diri dan kehidupannya. Itu yang pertama. Dan kedua kata Rasulullah, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Tiap ayunan tangan, langkahan kakinya, detak jantung dan denyut nadi ini selalu dia bicara Allah ridho apa tidak. Jadi oleh karena itu, jadi seorang mukmin carilah ridho Allah. Ada yang manis, kenapa pilih yang pahit? Ada yang lezat, kenapa dicari yang tidak benar? Ada yang halal, kenapa pilih yang haram? Yang ketiga, wa ayyaghraha ayyamudal filku kama yakrahu ayyuqadana jijiklah kamu kembali kepada kekufuran sebagaimana jijiknya kelak dilempar oleh Allah ke neraka jahanam. Inilah ciri seorang mukmin yang akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Bapak Ibu, dalam kehidupan yang fana ini, kalau tidak turunlah Al-Quran, kalau tidak muncullah Islam sebagai agama yang membela, yang membawa, yang memunculkan kebenaran, maka mungkin neraka jahanam penuh oleh kehidupan umat. Maka bersyukur kita menjadi wanita, menjadi laki-laki mukmin sehingga terarah dan menjadi bimbingan atas dunia yang fana segala kehidupan ini. Bapak Ibu, saya waktu saja yang batasi, lebih kurang kita bicara sudah hampir 1 jam waktu, tentu bermanfaat untuk saya menyampaikan Bapak Ibu kita yang hadir malam ini. Semoga Allah memberkahi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.